One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang Siberkreasi. Internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Hey!
hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari, namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap digital kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di webinar Makin Cakap Digital 2022 untuk Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur di hari Jumat 23 September 2022. Saya Putih Sasti yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Ya, Gerakan Nasional Literasi Digital untuk Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kali ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Mengawali webinar kita untuk pagi hari ini, marilah kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar webinar hari ini mendapatkan barokah dan juga manfaat serta kita diberikan kesehatan selalu. Semoga webinar untuk hari ini bisa memberikan manfaat untuk bangsa dan juga negara.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya akan memberikan informasi seputaran tata tertib untuk webinar pagi hari ini. Ya, mikrofon akan dinonaktifkan oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Kolom chat hanya digunakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik webinar. Mohon untuk tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon untuk tidak membagikan data pribadi demi keamanan Anda. Wajib mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Ya, para hadirin yang berbahagia, sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan para narasumber, peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Saat ini kita tengah memasuki era transformasi digital yang perlu didorong oleh talenta digital andal dan mumpuni. Perpaduan antara technical dan soft skills akan melahirkan kecakapan yang paling dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Perpaduan tersebut meliputi technical skills yang dikenal dengan DABC, yaitu Artificial Intelligence, Big Data, dan Cloud Computing, dan didukung oleh soft skills yang meliputi 4C, 4Cs, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, serta communication. Peluang kecakapan digital tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal, mengingat kita memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Survei APJI pada tahun 2022 beberapa waktu yang lalu menunjukkan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia atau 77,02% dari seluruh populasi telah menjadi pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia bidang digital yang andal, yang produktif, dan yang berdaya saing menjadi kunci utama bagi terlaksananya transformasi digital nasional. Di tingkat dasar, kemampuan literasi digital menjadi keniscayaan bagi pengguna internet Indonesia
dalam menavigasikan diri di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia secara konsisten menjalankan program literasi digital untuk memaksimalkan potensi ruang digital, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet seperti hoax, perundungan, kekerasan seksual, dan kejahatan cyber lainnya. Ibu bapak hadirin sekalian, sejak dilaksanakan di tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Kinerja literasi digital nasional pun mulai menunjukkan peningkatan dari segi kualitas. Survei nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Katadata tahun 2021 menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada tingkat 3,49, naik dari indeks tahun sebelumnya sebesar 3,46. Namun, capaian ini perlu terus kita tingkatkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra dan jejaring literasi digital nasional hadir untuk memberikan pelatihan pada 4 pilar utama, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Di tahun ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan menyasar kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat seperti kelompok perempuan, UMKM dan ultramikro, penyandang disabilitas, hingga petani dan nelayan. Ibu bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus digulirkan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan selanjutnya yang datang dari Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.
Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Ya, literasi digital sering dianggap sebagai kecakapan untuk menggunakan internet dan juga media digital. Tidak juga sedikit yang beranggapan bahwa penguasaan teknologi yang mumpuni sebagai tolak ukur dari literasi digital. Padahal literasi digital adalah sebuah konsep dan juga praktik yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan media dengan penuh tanggung jawab. Perkembangan teknologi informasi dan juga pandemi COVID-19 memaksa dunia dan Indonesia mengadaptasi hidup baru yang mengandalkan dukungan teknologi internet. Perubahan ini menghasilkan lonjakan jumlah pengguna sekaligus meningkatkan resiko keamanan digital. Lonjakan pengguna digital semakin menguatkan perlunya ada pemahaman dari literasi digital. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan literasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun peta jalan 2021 sampai dengan 2024 dengan menggunakan sejumlah referensi global dan juga nasional. Dari dalam peta jalan ini sudah dirumuskan ya ada 4 pilar dari kompetensi literasi digital, yaitu ada digital skills atau kecakapan, ada etika digital, budaya digital, dan juga keamanan digital. Maka hari ini pada webinar Literasi Digital 2022 untuk Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akan hadir para narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing untuk membahas keempat pilar tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Eko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, teman-teman semua. Apa kabar, Pak Eko? Baik, ketemu lagi kita. Betul, dari Jumat ini semangat ya, Pak ya? Iya dong, harus semangat terus. Betul. Nah, pilar apa nih yang akan membuka webinar kita untuk hari ini?
Baik, saya membawakan ini keamanan digital ya. Oke, keamanan digital akan dibuka, pilar keamanan ya. Iya, Penting betul. sekali. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik. Ya, selanjutnya sudah ada Mbak Citra. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Putih. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, baik dong Kak. Iya, selalu ceria ya. Iya dong, harus selalu Mbak semangat. Citra, betul. Hari ini pilar apa nih yang sudah disiapkan buat teman-teman Trenggalek? Oke, hari ini saya akan mempersiapkan satu pilar dari 4 pilar digital, yaitu budaya digital nih Kak. Wah, ini dia nih apa ya yang dimaksud budaya digital gitu. Nanti kita akan cari tahu lagi. Terima kasih, sampai ketemu nanti ya Mbak. Sama Kak Putih. Oke, setelah ada keamanan, ada budaya digital. Nah, untuk pilar ketiga sudah ada Bapak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah semangat, sudah siap nih untuk menyambut para peserta. Berarti untuk pilar ketiga, Bapak Edi akan memberikan pilar apa nih? Etika bermedia digital. Digital Wah, etik. lengkap ya. Yes, Oke. karena nyambung dari budaya gitu ya Pak ya. Iya, Siap. Oke, sampai ketemu nanti untuk urutan ketiga ya Pak. siap. Ya, itu dia perkenalan kita untuk pagi hari ini. Sudah ada 3 pilar yang disiapkan oleh para narasumber. Ya, jangan lupa para peserta nanti yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju kolom chat. Nanti formatnya akan di-share oleh admin ya. Langsung aja direct message kepada admin. Dan pastinya mengikuti webinar sampai akhir acara. Karena nanti di akhir akan ada pengundian door prize. Saya nanti akan mengundi 10 orang beruntung. Ya, totalnya dapetin Rp500.000 begitu. Oke? Nah, langsung saja kita menuju ke inti dari webinar untuk hari ini. Ya, pagi hari ini akan dibuka oleh pilar keamanan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman semua di Kabupaten Trenggalek nih ya. Mohon izin sebelumnya ya untuk share screen. Nah, oke, mungkin sudah muncul ya. Baik, tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Putih ya, kalau saya ada di Linar Business Suite begitu ya. Nah, ini mungkin sekilas lagi tambahan perkenalan gitu ya. Saya juga ada di Cybrus Corporation. Nah, ini mungkin kalau dunia digital ya lebih relevan begitu ya, karena ini sangat teknis. Jadi ini perusahaan IT bergerak di bidang pembuatan software teman-teman untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia begitu ya. Nah, ini juga ada saya juga aktif di beberapa organisasi ya, di Entrepreneur Society, HIPMI, HIPI ya. Saya juga aktif di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi ini organisasi yang mewadahi profesionalisme di bidang teknik gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah biasa ya dengar ID misalnya itu di bidang kesehatan ya, kedokteran. Dengan anggotanya para dokter. Nah, kalau ini PII, jadi anggotanya para insinyur ataupun alumni-alumni yang dulu bidangnya teknik gitu ya, mengambil pendidikan di teknik. Nah, teman-teman bisa catch up saya nih, bisa menghubungi saya di email ataupun di nomor handphone ini gitu ya. Ini lengkap dengan WhatsApp dan Telegram. Jadi silahkan aja kalau kapan aja nih mau mungkin berdiskusi, kolaborasi, dan sebagainya ya. Nah, ini lalu saya mungkin sharing sedikit ya, latar belakang nih Linar Business Suite, ada bergerak di bidang virtual office. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang berminat untuk buka cabang atau buka usaha di Jakarta gitu ya. Nah, ini sangat kondusif begitu ya, dilengkapi dengan inkubator bisnis UMKM, jadi ada jasa notariat, akuntan, dan perpajakannya gitu. Jadi sangat membantu buat teman-teman yang mau berwirausaha di Jakarta. Nah, ini lalu saya mau sharing juga sedikit mengenai The Entrepreneur Society ya. Ini komunitas pengusaha nih ya. Jadi tadi kalau ada yang berminat berusaha, salah satu komunitas yang bagus di sini karena banyak pelatihan dan konsultasinya juga ya.
banyak anak mudanya di bawah 40 tahun ya, mungkin sekitar hampir 80% gitu ya, 80-90% ya. Nah, sisanya memang yang sudah experience ya, sudah berpengalaman. Jadi bahkan ada juga mentor-mentornya yang sudah di perusahaan TBK begitu ya, perusahaan-perusahaan besar ya, atau yang sudah go public. Nah, lalu nih ada e-booknya, boleh di-scan langsung ya, ini gratis teman-teman. Ada beberapa kisah anggotanya kami gitu ya, yang memulai usaha dari nol. Jadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman nih untuk melakukan usaha dan ya mudah-mudahan di masa depan bisa memberikan kontribusi devisa juga gitu ya, ekspor gitu ya. Nah, yang sekarang mulai terus digalakkan oleh pemerintah kita di Indonesia. Nah, baik, mungkin saya langsung ke materi ya. Tadi mungkin sudah di-sharing ya, sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, Pak Dirjen gitu ya. Kalau pengguna internet di Indonesia sudah masif ya. Penggunanya sudah 204,7 juta pengguna begitu ya. Nah, lalu gaya hidup mungkin kalau kita di Pulau Jawa gitu ya, di Trenggalek mungkin ya sudah umum ya, pakai misalnya Gojek, Grab gitu ya, transportasi online ya. Belanja lewat Tokopedia misalnya udah terbiasa juga begitu ya, melakukan transfer lewat bank-bank ya, melalui e-banking, mobile banking udah umum gitu ya. Nah, namun kembali itu sisi positifnya begitu ya, sisi negatifnya pun juga tidak kalah bertumbuh begitu. Nah, ini yang harus diwaspadai ya, seperti kayak di tahun-tahun ini dengan robot trading ya yang heboh di awal tahun gitu ya, yang sampai merugikan puluhan triliun gitu ya, lalu judi online yang katanya total omset nasional sudah mencapai 155 triliun begitu ya. Nah, ini yang juga kita harus waspadai, belum lagi yang hal-hal lain ya seperti cyberbullying, hoax ya, lalu juga penipuan-penipuan lain gitu ya melalui transaksi-transaksi online misalnya ya. Nah, makanya di sini diperlukan pemahaman keamanan digital begitu teman-teman. Nah, keamanan digital tuh apa sih gitu ya? Intinya cuma dua teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita memastikan penggunaan kita dalam memakai layanan digital itu aman gitu ya. Jadi tidak ada satu atau lain pihak yang ikut-ikutan gitu ya, yang bisa menyabotase ataupun menyadap dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu juga mengamankan data ya, khususnya dalam hal ini data pribadi ya. Namun data-data lain juga penting ya, data-data seperti kayak organisasi ya, perusahaan dan sebagainya juga penting ya. Nah, lalu kompetensinya apa nih gitu ya? Nah, kompetensi didefinisikan oleh oleh Kemkominfo kita gitu ya. Tentunya mengamankan perangkat dan identitas, itu sudah pasti gitu ya, sudah barang wajib. Lalu yang lainnya adalah mewaspadai penipuan digital ya. Jadi modus atau caranya itu terus bertambah. Jadi para pelaku kejahatan juga punya jiwa kreativitas begitu ya. Jadi semakin bermacam-macam dan semakin menyerupai realitas gitu, menyerupai kok kayaknya ini benar gitu ya, kayaknya ini nyata gitu, ternyata bodong begitu ya. Nah, ini yang kita harus terus meluaskan wawasan kita begitu ya. Nah, lalu kemudian memahami rekam jejak digital. Nah, ini juga penting karena apapun yang terpublikasi sangat sulit dihapus gitu ya di dunia digital saat ini, karena mesin-mesin backup storage itu ada di mana-mana ya. Di Indonesia saja sudah ribuan gitu, apalagi di luar negeri. Nah, makanya sangat sulit dihapus begitu ya. Nah, jangan sampai malah hal-hal seperti data-data pribadi kita tercatat di dalamnya begitu ya, apalagi mungkin aib-aib organisasi ataupun keluarga dan sebagainya ikut-ikutan masuk ke dalam begitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama teman-teman ya. Lalu yang terakhir, ini mungkin yang sudah berkeluarga gitu ya, sudah punya anak ya, memahami keamanan digital bagi anak ya. Ini juga penting karena ini celah besar, karena anak belum paham begitu ya, menggunakan gadget itu bagaimana mengamankan diri, menggunakan apa yang perlu dipakai dan yang tidak begitu ya. Nah, ini jadi salah satu bagian di mana para pelaku kejahatan mencoba memanfaatkan peluang tersebut gitu ya. Nah,
Yang saya mau sharing nih pertama kali yaitu malware. Nah, ini adalah kepanjangannya itu malicious software begitu ya. Ini memang perangkat lunak, jadi dari awal udah nggak ada bagus-bagusnya teman-teman gitu ya. Jadi memang sudah didesain untuk kejahatan gitu ya. Nah, jenisnya ada 5, virus, worm, trojan horse, ransomware, dan spyware atau adware ya. Dua yang pertama, virus dan worm ini memang sudah ada dari dulu ya, jadi ketika tahun-tahun 1950-an, ketika komputer mulai dipublikasikan, diperkenalkan untuk dipakai secara personal begitu ya di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika. Nah, virus dan worm ini tidak lama kemudian juga muncul begitu ya. Ini asal mulanya dari iseng sebenarnya mengerjai rekan kerja gitu. Asal mulanya hanya itu. Jadi kalau misalnya ada rekan kerja mau ngeprint 1 halaman, ini jadi 2 halaman. Misalnya. Awalnya iseng seperti itu, tapi lambat laun malah justru dimanfaatkan untuk yang tidak baik ya. Nah, dua ini sifatnya merusak perangkat secara performanya begitu ya, sampai tidak bisa digunakan lagi. Di sini kembali belum ada internet ya, karena komputer aja baru ada begitu ya, sehingga pencurian data, lalu pemerasan dan segala macamnya belum disiapkan gitu ya, jadi belum ada. Berbeda halnya dengan Trojan Horse ya. Nah, ini sesuai namanya kuda Trojan, didesain memang untuk infiltrasi gitu ya, untuk menyusup, sehingga tujuannya adalah menjangkiti perangkat korban yang kemudian software secara otomatis mencari data ya, data-data penting, data-data yang sering digunakan ya. Lalu kemudian secara otomatis melalui jaringan internet dikirimkan ke pelaku begitu ya. Nah, saluran pengirimannya pun spesifik sehingga tidak mudah dilacak oleh para korban gitu ya. Nah, di sini yang berbahaya adalah ketika data sudah tercuri, ini maka korban ini mulai menjadi bagian dari rantai kejahatan gitu ya. Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengolah data tersebut ya, untuk dimanfaatkan dalam rantai kejahatan lain, seperti misalnya mungkin impersonasi ya. Impersonasi itu berpura-pura sebagai orang lain. Jadi si pelaku ini berpura-pura sebagai korban menggunakan data korban tersebut ya untuk menggait korban-korban selanjutnya begitu. Nah, lalu kemudian ada ransomware. Nah, ini aplikasi untuk pemerasan teman-teman. Jadi menjangkiti perangkat korban, kemudian mengunci data ya, data-data korban terkunci dan tidak bisa diakses. Di situ juga diinformasikan harus menebus yang uangnya tidak murah gitu ya, misalnya 1 miliar rupiah atau mungkin $100.000, $1 juta dan sebagainya, dan juga bagaimana menghubungi pelaku begitu ya. Nah, namun di sini bila mana sudah melakukan penebusan pun bukan berarti data dapat dengan otomatis dikembalikan ya. Banyak kasus data tetap dibiarkan saja terkunci. Nah, ini berbahayanya juga kembali ya, karena sudah lahir setelah ada dunia internet, maka jenis-jenis seperti ini dapat dengan mudah menyebar melalui tadi sarana internet ya. Jadi menjangkitinya luas begitu ya. Nah, yang terakhir spyware atau adware ini yang paling ramai, jadi paling tren saat ini gitu ya. Ini sifatnya adalah menjangkiti perangkat dan kemudian dapat memberi informasi ke pelaku untuk melakukan remote access. Nah, jadi pelaku bisa menggunakan perangkat korban. Nah, ini paling berbahaya ya. Jadi perangkat korban ini dapat dimanfaatkan macam-macam gitu ya. Bisa saja melakukan transaksi keuangan palsu, belanja online palsu begitu ya, sampai melakukan kejahatan-kejahatan lain. Nah, yang berbahaya lagi nanti begitu diketahui oleh cyber police gitu ya. Jadi para aparat kepolisian yang ada yang mengawasi dunia cyber begitu ya, menyasarnya justru kan ke perangkat korban ya. Nah, padahal perangkat tersebut ternyata dijangkiti oleh spyware. Jadi pelakunya siapa justru kita tidak tahu begitu ya. Nah, ini detailnya ada banyak, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Jadi jangan khawatir saya sharing. Karena jargon-jargonnya mungkin juga awam ya buat teman-teman yang bukan bergerak di bidang IT begitu ya. Lalu saya mau sharing lagi ya yang hal yang
juga paling berbahaya begitu ya setelah tadi malware, yaitu adalah ini phishing dan scam ya. Ini teknik pengelabuan, intinya bagaimana para pelaku mencuri data, dan scam ini adalah bentuk-bentuk penipuan ya. Intinya adalah mencuri materi gitu ya, mengambil materi baik uang ataupun barang ya. Nah, ini apa namanya, modusnya banyak sekali ya, mulai dari tentunya yang paling lama gitu ya, old style, itu adalah peretasan akun gitu ya. Jadi akunnya dihack. Nah, ini kalau dulu akun email yang disasar, sekarang hampir semua akun ya, akun email, sosial media begitu ya, platform e-commerce ya. Ini kenapa? Karena biasanya akun-akun lain pun juga nanti berafiliasi ke email gitu. Nah, makanya jadi disasar juga, siapa tahu bisa menjebol ke akun email oleh para pelaku gitu. Lalu ada impersonasi yang tadi saya mungkin sudah singgung ya. Lalu ada penjual palsu, ada juga pembelian palsu ya. Jadi kalau dulu marak penjualan palsu, barang-barangnya bohongan gitu ya. Jadi pembeli melakukan transaksi pembelian tetapi barang tidak dikirim dan sebagainya begitu ya. Atau barangnya palsu, barang KW misalnya begitu ya. Nah, kalau sekarang kebalik, ada pembelian juga. Jadi banyak para penjual yang menjadi korban penipuan dengan cara para pelaku melakukan pemalsuan bukti transaksi. Jadi bukti transfer secara online itu dipalsukan, kemudian dikirimkan ke para penjual ya, dengan kemudian tentunya memaksa supaya segera dikirim barangnya. Jadi ya, diburu-buru lah istilahnya gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti penjualan para penjual sudah mengirim barangnya, tapi ternyata begitu dicek di rekening uangnya tidak ada begitu. Nah, lalu kemudian ada lowongan kerja palsu. Ini mungkin sering terjadi, sering ditemukan di perusahaan-perusahaan besar, ya, BUMN tentunya, BUMD, dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain ya, PNS gitu ya. Itu paling sering menjadi sasaran begitu ya teman-teman. Lalu ada modus percintaan, ini juga marak ya, bahkan sampai difilmkan di Netflix ya, judulnya Tinder Swindler ya. Teman-teman bisa nonton di situ. Kalau ada seorang pria berpura-pura gitu ya, memperkenalkan diri sebagai anak konglomerat, lalu mencari jodoh gitu ya, mencari pasangan. Wanita-wanitanya yang ditarget juga yang dicari yang memiliki sosial ekonomi yang cukup berada begitu ya, memang untuk ditarget gitu ya. Nah, ini juga banyak sekali, sampai ada robot trading ya, binomo ya, judi online dan sebagainya yang marak di Indonesia ya, yang baru-baru ini juga baru digerebek-gerebek gitu ya, ditindak ya oleh para kepolisian. Nah, ini yang harus diwaspadai bersama teman-teman. Nah, lalu apa sih yang saya bisa sharing ya, apa yang saya bisa menginfokan ke teman-teman nih dalam mengamankan diri gitu ya. Nah, yang pertama yang paling penting adalah 2FA, two factor authentication ya. Nah, ini penting sekali karena ini menjaga proteksi akun teman-teman semua gitu ya. Jadi tidak hanya password tapi juga ada OTP. Jadi sangat disarankan segera dipakai ya, segera dinyalakan. Akun-akun yang sudah mengglobal, sudah internasional ya, seperti Gmail, Yahoo ya. Lalu apalagi ya, akun Zoom dan sebagainya, ini sudah ada ya, bisa segera diaktifkan dan dipakai begitu ya. Nah, lalu berikutnya jaga data pribadi kita, jangan sharing dengan sembarang media begitu ya. Jadi dalam membagikan, kalau memang terpaksa lewat internet begitu ya, pastikan jangan melalui media sosial. Lalu untuk aplikasi atau fitur chatting juga waspadailah dengan teliti begitu ya, karena saat ini aplikasi atau fitur chatting sangat banyak di mana-mana dipasang begitu ya. Nah, vendornya siapa dan apakah sudah dites keamanannya, nah itu yang kita tidak jelas, bisa saja disadap oleh para hacker. Jadi sangat disarankan juga jangan melalui media-media tersebut ya. Nah, mungkin kalau cara paling konvensional, kalau yang sampai saat ini saya masih lakukan adalah saya pakai flash disk teman-teman. Flash disknya saya kunci dengan BitLocker ya. BitLocker itu fitur yang sudah ada di Windows ya, sudah tersedia gratis. Itu adalah melakukan enkripsi, jadi data tidak mudah dibaca, harus melakukan pengisian password dahulu gitu ya. Nah, lalu kirimkan flash disknya gitu ya. Nah, flash disknya dikirim lewat pos, jadi tentunya sudah di luar dari ranah internet ya, tidak bisa
di copy dengan sembarangan, tidak bisa disadap begitu ya. Jadi itu paling aman. Nah, lalu berikutnya waspada nih dengan tautan tak dikenal ya. Jangan buka file atau attachment atau melakukan klik email, klik link atau tautan tadi ya dengan sembarangan. Ini korelasinya dengan tadi spyware atau adware ya. Seringkali itu ditempeli sehingga begitu diklik bukan hanya membuka konten, tetapi juga mengirimkan file atau software tadi ya, software spyware atau adware ke perangkat user yang membuka ya, perangkat mereka yang membuka link tersebut ya, kemudian otomatis install gitu. Nah, ini yang berbahaya begitu ya. Lalu yang berikutnya, yang mungkin lagu lama ya, jangan juga sharing password atau PIN, tapi ya statistik tetap tidak pernah terjadi nol gitu ya, tidak pernah kejadian tanpa kasus ya setiap bulannya. Jadi selalu saja ada di aparat kepolisian kasus-kasus seperti ini. Semua bermula dari sharing password atau PIN yang kemudian ya kembali ada kejadian-kejadian kejahatan gitu ya, dan terjadilah korban begitu ya. Nah, lalu berikutnya kenali dengan seksama dengan siapa kita berkomunikasi ya. Jadi tentunya dalam berkomunikasi ada lawan bicara ya. Nah, kita harus pahami dulu apakah yang bersangkutan bisa kita percaya atau mungkin sesuai dengan apa yang kita mau diskusikan dan sebagainya begitu ya. Lalu berikutnya hati-hati saat belanja online. Nah, ini yang mungkin saya bisa sharing adalah kasus penipuan sering terjadi lewat sosial media karena banyak orang melakukan iklan ya, promosi lewat media itu, lalu pembeli dengan mudah cepat percaya dan kemudian melakukan pengiriman uang. Nah, ini yang fatal karena sosial media tidak ada proteksi mengamankan uang dari pembeli, teman-teman ya. Sehingga uang langsung disalurkan oleh penjual, dan penjual yang kembali tadi para pelaku yang berpura-pura sebagai penjual tersebut dapat dengan mudah langsung kabur gitu. Nah, ini yang fatal. Jadi sangat disarankan gunakanlah platform e-commerce ya, seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya gitu. Nah, di situ nanti dana akan terkunci kan. Terlebih dahulu penjual harus menyelesaikan dulu kewajibannya begitu. Nah, lalu kemudian hanya install aplikasi dari tempat resmi. Ini biasanya kalau yang pakai handphone ya atau tablet gitu ya. Biasanya kan ada banyak media tempat mengambil data instalasi installer ya. Nah, kenapa dari tempat resmi? Karena di sini sudah disaring, jadi bebas malware, teman-teman. Nah, banyak media-media lain yang memberikan penawaran untuk menginstaller aplikasi, tetapi tidak melakukan penyaringan. Nah, ini fatal ya. Untuk itu, jadi pakailah tempat resmi saja, teman-teman. Lalu ada lagi antivirus nih. Nah, ini antivirus konotasinya komputer gitu ya. Nah, sekarang tidak demikian karena antivirus sudah ada di berbagai macam perangkat yang menggunakan operating system atau sistem operasi seperti handphone dan tablet. Jadi sangat disarankan dipasang juga karena ini membantu proteksi teman-teman ya. Kadang kita kembali ya sebagai manusia pada umumnya mungkin kita teledor atau melakukan human error, tidak sengaja terklik misalnya begitu ya. Nah, malware yang mau masuk tentunya akan terhalang oleh antivirus ini gitu ya. Antivirus ini kan juga dilengkapi dengan anti trojan dan anti malware yang lain ya, jadi saling melengkapi begitu. Nah, yang terakhir juga adalah pastikan orang-orang sekitar kita paham nih dengan yang apa sih wawasan keamanan digital ini gitu. Jadi saya juga menyarankan kalau mungkin teman-teman punya tentunya ada keluarga atau kolega-kolega yang lain ya di sharing ya untuk ikut ke webinar yang sekarang gitu ya, karena ini juga membantu teman-teman menyeragamkan pemahaman di lingkungan teman-teman semua. Nah, lalu yang saya mau sharing berikutnya adalah password, teman-teman. Nah, gunakan password yang kuat. Seperti apa sih kriterianya gitu ya? Yang pasti frasenya panjang, jadi karakternya itu merupakan kombinasi yang lengkap ya. Ada angka, huruf besar kecil, tanda baca, simbol, ada semua, teman-teman. Nah, lalu juga jangan gunakan data pribadi di dalam frase. Jadi jangan pasang nama atau tanggal lahir dan sebagainya, begitu ya. Nah, lalu gunakan password yang berbeda untuk setiap akun dan gantilah secara berkala, gitu ya. Nah, ini juga jangan ekstrim gitu ya. Maksudnya
kalau akun-akun itu ada 20, nanti passwordnya ada 20 model ya. Bukan begitu teman-teman maksudnya. Mungkin beberapa model aja, beberapa frase cukup, nggak apa-apa. Yang penting tadi panjang ya sesuai kriteria-kriteria tadi begitu ya. Nah, juga jangan sama dalam arti akun-akun yang saling sinkronisasi seperti email dengan Instagram misalnya, dengan Facebook itu kan Instagram, Facebook seperti kita tahu pemiliknya sama ya, satu perusahaan besar ya, satu perusahaan induk. Jadi gunakanlah password yang berbeda. Nah, Instagram dengan Facebook juga sering sinkronisasi ke email. Jadi kalau Instagram jebol, kalau passwordnya sama, ya nanti email jebol, Facebook juga jebol gitu ya. Jadi passwordnya bedakan supaya kalau amit-amit kejadian gitu ya, salah satu jebol ya yang lain masih aman gitu ya. Nah, demikian juga untuk yang lain ya. Lalu panjangnya seberapa banyak gitu. Nah, ini ada statistiknya saya sampaikan juga. Jadi yang baik adalah 12 karakter atau lebih. Jadi kalau kurang daripada itu maka dapat beresiko ya, mudah ditembus oleh para hacker. Nah, ini sangat kontras ya. Kalau dulu mungkin ada teman-teman yang udah belajar teknologi komputer dari mungkin tahun-tahun 2000 atau sebelumnya gitu ya, puluhan tahun yang lalu. Dulu cuma 8 karakter teman-teman disarankan. Makanya level yang ini ya, instantly ini sampai karakter ke-8 gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa, harus 12 atau lebih teman-teman. Jadi kalau kurang dari itu berbahaya begitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa lihat langsung ya. Kembali ya, saya infokan ini di sharing, jadi jangan khawatir. Ada statistiknya, ada linknya saya sampaikan. Karena ini statistiknya real, jadi tentunya berubah-berubah gitu ya. Nah, lalu 2FA ini mohon maaf saya juga tidak bisa praktekkan karena keterbatasan waktu dan perangkat ya. Jadi butuh perangkat yang berbeda untuk bisa melihat langsung. Nah, namun saya sampaikan juga ada linknya dan langkah-langkahnya ya. Nah, kalau untuk akun-akun yang tadi yang global itu juga sudah ada langkah-langkahnya, bisa langsung diaktifkan ya, silakan aja. Nah, secara kesimpulan tidak ada yang aman 100% di dunia digital, jadi waspadalah selalu karena satu dan lain pihak sudah terhubung melalui internet. Dan jangan lupa perangkat itu bukan berarti hanya komputer, handphone, dan tablet ya. Dunia internet saat ini sudah merambah kemana-mana. Bahkan bolam lampu pun sudah terhubung internet ya, CCTV, ya, door lock ya, kunci pintu itu sudah terhubung dengan komputer. Mobil sudah juga ya melalui GSM misalnya ya, banyak ya perangkat-perangkatnya. GPS ya, itu juga sudah terkoneksi dengan internet otomatis ya. Lalu juga seperti perangkat-perangkat listrik lain ya. Jadi kayak PLN saja sekarang mengontrol gardu listriknya sudah tidak offline ya. Sudah terhubung langsung ke kantor-kantor PLN begitu ya. Nah, lalu keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan ya. Jadi kalau dulu pakai password pendek-pendek juga bisa gitu ya, sekarang harus panjang. Bahkan harus ada 2FA begitu ya. Nah, ini mau tidak mau jadi sedikit ribet supaya kita aman. Untuk itu saran saya cuma satu ya, buatlah prosedur yang mudah supaya teman-teman semua tetap nyaman dalam beraktivitas gitu ya. Yang terakhir selalu berpikir kritis, logis ya. Jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang ada di internet. Cek ulang ya dari berbagai sumber apakah sama atau bahkan mungkin ada pandangan yang berbeda nih yang sekiranya kita pikir aman ternyata ada pandangan lain nih yang mungkin kita anggap berbahaya. Jadi langkah-langkah tersebut apakah kita akan lakukan atau tidak begitu ya. Nah, kita perlu tinjau lebih jauh begitu ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, ini terakhir dari Kemkom Info sampaikan ada e-book, silahkan di-download ya. Ini lebih lengkap, lebih detail dari yang tadi saya sampaikan, jadi sangat bagus untuk dibaca. Jangan lupa yang punya Instagram, follow @siberkreasi. Ya, ini juga banyak informasi-informasi terbaru ya seputar dunia digital ya, khususnya kegiatan-kegiatan Kemkom Info juga disampaikan di sini. Mungkin itu saja, saya akan kembalikan ke Mbak Putih ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada presentasi saya yang kurang berkenan tadi dalam penyampaian. Oke, terima kasih kembali Bapak Eko ya sudah memberikan informasi yang
lebar banget, yang luas banget tentang keamanan digital ya. Ya. Itu dia untuk pilar pertama kita hari ini. Jadi yang masih mau bertanya bisa langsung saja menuju ke kolom chat ya. Nanti sudah ada formatnya yang di-share oleh admin. Nah, sebelum kita loncat lagi menuju pilar selanjutnya itu budaya digital, saya mau memberikan satu video dulu. Ini ada video tentang 4 jurus cakap digital ya. Mari kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia jurus-jurus agar kita semakin cakap digital ya. Ditambah juga pilar-pilar yang akan disampaikan oleh para narasumber kita untuk pagi hari ini. Nah, langsung saja kita menuju ke pilar kedua. Ini merupakan budaya digital ya yang akan disampaikan oleh Mbak Citra. Oke, terima kasih Kak Putih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Semoga sehat selalu ya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah rela ya hadir pada webinar pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa narasumber yang pertama, Pak Eko tadi luar biasa sekali ya. Dan ini nanti masih nyambung ya teman-teman ya. Dan nanti akan lanjut lagi nih sama Pak Edi nih tentunya di digital etik yang akan masih nyambung juga. Dan Kak Andrela terima kasih ya udah jadi JPI pada pagi hari ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja saya share screen materi saya. Jadi di kesempatan ini saya akan membahas tentang budaya bertutur di ruang digital. Kalau tadi Pak Eko membahas tentang keamanan digital, layaknya nggak lengkap ya teman-teman ya kalau kita nggak membahas tentang budaya digital. Ya, sebelum saya ke materi, setidaknya saya harus memperkenalkan diri saya dulu ke teman-teman di wilayah Kabupaten Trenggalek ya, supaya lebih sayang. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya Citra Rani Anggariswari SOSM Medcom, biasa dipanggil Miss Citra. Kalau di kelas saya juga dipanggil Miss Citra oleh mahasiswa saya. Saya selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Dr. Sutomo yang ada di Surabaya. Kemudian saya juga sebagai creative project di Dignity Picture. Jadi Dignity Picture ini adalah sebuah production house yang base-nya ada di Jakarta. Saya sebagai kreatif ya, kreatif konten di sini yang memproduksi produk-produk audiovisual seperti iklan, TVC, animasi, film, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga sebagai konsultan di Sinar Muda Indonesia Course, lembaga vokasi yang ada di Surabaya, dengan program perkuliahan selama 1 tahun di jurusan digital marketing dan juga konten kreator. Nah, untuk pengalaman sendiri di digital literasi, alhamdulillah tahun lalu juga berkesempatan sebagai narasumber ya di Liddik juga. Kemudian di semester ini pun saya juga ngajar tentang digital literasi ke mahasiswa saya. Jadi nggak akan ada habisnya untuk selalu menyebarkan 4 jurus digital ya.
Oke, untuk teman-teman Kabupaten Trenggalek, silakan follow saya, ada di Instagram saya di Citra Angga ya, atau di Twitter nanti kita sawit nyowit ya. Kemudian untuk portofolio saya ada di link ID di Citra Rani Anggariswari. Nah, sebelum kita ke budaya digital, terlebih dahulu saya ingin memberikan beberapa wawasan ya, atau beberapa background atau latar belakang tantangan budaya digital yang ada saat ini nih teman-teman. Nah, teman-teman ngerasa nggak sih kalau saat ini itu kita ya sebagai generasi, kalau saya kan generasi milenial ya, kalau teman-teman mungkin kan Gen Z yang ada di Kabupaten Trenggalek, ini makin ke sini itu mengaburnya wawasan kebangsaan ya. Karena apa? Di negara kita ini sudah semakin banyak ya, sudah semakin banyak masuk budaya-budaya asing ya masuk ke negara kita. Jadinya lambat laun kita juga nggak ngerti tentang negara kita sendiri, bahkan sejarah negara Indonesia aja suka kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Kemudian menipisnya kesopanan dan juga kesantunan. Nah, inilah yang saya rasakan juga sebagai tenaga pendidik, mungkin Pak Edi juga merasakan ya nanti sebagai dosen. Saya kebetulan ngajar juga generasi Z ya, Gen Z, saya generasi milenial yang mungkin tentunya gapnya kita nggak jauh ya. Tapi memang terbukti nih, kalau zaman saya dulu, mungkin saya tidak meng-compare ya, cuman ingin memberikan sedikit insight aja ke teman-teman ya. Kalau zaman saya dulu, saya WA dosen, atau mungkin kalau dulu kan BBM atau SMS dosen, itu kalau misalkan nggak dibales, gitu rasanya udah overthinking gitu, apa jangan-jangan saya salah ngomong, dan lain-lain. Kadang kita menghubungi sekarang aja nggak dibales, bisa jadi beberapa hari lagi baru dibales. Nah, sekarang yang saya rasakan itu, saya selalu bilang ke mahasiswa saya, tolong kalau mau kontak saya itu ada di office hour ya, tapi karena teman-teman suka lupa gitu, bahkan jam 12 malam, kadang juga pada saat weekend, Sabtu Minggu, yang mana itu buat hari keluarga, dan itu harus kayak langsung ditembak, Miss, ini ada kuliah nggak atau apa nggak, kayak gitu, bahkan nggak ada sopan satunya sama sekali, tidak menyebutkan nama, kelas, NIM, dan lain-lain. Nah, itulah yang terjadi ya teman-teman ya. Kemudian makin lama juga menghilangnya budaya Indonesia, media digital yang sekarang itu menjadi panggung budaya asing, ya kan? Ya sekarang kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, Korean Wave itu luar biasa sekali dampaknya di negara kita ya, di Indonesia, yang jelas-jelas kita masyarakatnya atau penduduknya banyak banget ya, sehingga dimanfaatkan nih oleh budaya-budaya asing yang masuk. Bisa teman-teman lihat kalau misalkan konten-konten yang berbau tentang luar negeri atau lagi di mana gitu, Indonesia suka kadang overproud ya, suka overproud seperti itu, dan kita lebih suka gitu, lebih suka ngelihat budaya-budaya asing gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, kita melihat budaya asing. Saya pun juga masih suka ya, masih suka drakor, masih suka lihat series-seriesnya Netflix, tapi ingat tetap ada batasannya, dan tetap tidak lupa bahwa jati diri kita sebagai WNI ya, sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang terjadi saat ini juga minimnya pemahaman akan hak-hak digital ya. Kita nggak tahu nih, kita cuma nuntut aja tapi kita nggak tahu hak-hak digital itu seperti apa. Dan selanjutnya juga berkebebasan berekspresi yang kebablasan ya. Karena semua orang bisa jadi selebgram, semua orang bisa jadi YouTuber, semua orang juga bisa jadi TikToker gitu, sehingga kebebasan berekspresi ini dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang tidak-tidak gitu, bukan yang iya tapi yang tidak-tidak gitu, sehingga kebablasan gitu, yang nggak ada filternya. Nah, dari situ pun juga berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan ya. Kalau misalkan ada komentar-komentar di YouTube atau mungkin di media sosial, itu kan sering ya kita ngeliat komentar-komentar war antar netizen gitu. Kadang kita juga secara nggak sadar kita juga suka gitu cari orang yang sama gitu pendapatnya dengan kita, padahal kan kita harus saling menghargai perbedaan. Tidak semua orang itu harus satu suara dengan kita gitu, orang lain boleh beda gitu, karena negara kita ini negara demokratis loh gitu. Kemudian
yang terjadi saat ini di ruang digital juga sudah semakin menghilangnya batas-batas privasi. Ya, maksudnya apa? Semuanya, apapun itu dijadikan konten, ya, dijadikan konten. Bahkan kita selalu curhat-curhat kalau misalkan kita lagi kesel sama orang, dikit aja kita udah langsung share ke media sosial kita, ya, sehingga nggak ada privasi lagi gitu. Ya wajar sih ketika kita sedang emosi, kita pasti butuh yang namanya attention atau perhatian seperti itu. Tapi kan nggak semuanya, ya nggak semuanya harus kita share di media sosial. Akhirnya nggak ada privasi lagi gitu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran akan hak cipta dan karya kekayaan intelektual. Nah ini yang sangat minim sekali literasinya, bahkan karena terlalu banyak kreator di luar sana, suka lupa nih. Kadang ada beberapa yang asal ambil karya orang lain untuk didistribusikan dan bertujuan untuk komersil gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini tentang HKI, apalagi kalau misalkan kita ngambil karya orang lain itu akan melanggar plagiarisme dan lain-lain. Itu kadang kita suka nggak tahu gitu. Nah, ini menurut survei IDC tahun 2020, skor kesopanan netizen Indonesia itu merupakan netizen yang paling enggak sopan se-Asia Pasifik. Ini menurut saya bukan sesuatu prestasi ya, tapi sebagai sesuatu yang memalukan ya, karena jari-jari netizen itu luar biasa sekali ya. Bahkan jari-jari netizen Indonesia bisa menenggelamkan beberapa akun ya, akun yang verify, akun centang biru ya, kayak dulu sempat kalau misalkan teman-teman inget ya, pernah kita nge-boom juga di Instagramnya akun BWF, kemudian pernah juga nge-boom di akun Instagramnya official Malaysia seperti itu, sehingga menurut survei Digital Civility Index kita merupakan netizen yang paling tidak sopan gitu. Nah, kemudian budaya bertutur sekarang itu seperti apa? Fenomenanya seperti apa? Yang terjadi saat ini karena semua akses itu sudah bebas, semua orang bisa berselancar di media sosial. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saling sindir, ya, saling sindir di media sosial, ya. Kayak misalkan kita lagi kesel sama orang, ya, lalu kita upload ke Instastory kita, yang tersinggung satu kecamatan, padahal kita tidak menunjukkan ke satu orang itu gitu. Tapi yang ngerasa itu satu kampung ya, itu harus lebih berhati-hati lagi. Kemudian ada juga nih cuitan blunder dari beberapa public figure yang ada di Indonesia, ya, cuitan yang blunder yang kayak ya sebenarnya kita bebas berpendapat, tapi kita harus lihat dulu, apalagi public figure ini kan merupakan kaum-kaum yang punya follower banyak ya, dia punya punya kekuasaan, punya otoritas seperti itu untuk memposting apapun itu. Tapi kalau misalkan blunder, wah, itu bahaya gitu. Makanya jadi public figure juga harus hati-hati gitu ya, karena dia punya privilege di situ. Kemudian ini yang terjadi sampai saat ini yang nggak ada habisnya, yaitu banyak unggahan yang mengandung ujar kebencian atau hate speech ya. Ini adalah salah satu contoh kesaktian netizen Indonesia dalam memberikan rating buruk di Sungai Are yang kapan hari kejadian anaknya Pak Ridwan Kamil ya meninggal di sana, kemudian langsung di boom like nih, di boom komen sama netizen Indonesia. Wah, ini kan bisa mengguncang dunia ya, sampai diberikan rating yang jelek kayak gitu. Kemudian dari fenomena-fenomena yang terjadi, itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian kita harus bertutur seperti apa. Kemudian kompetensi apa sih yang harus kita punya. Nah, setidaknya teman-teman harus tahu ini dulu. Kebebasan berekspresi adalah salah satu wujud hak asasi manusia. Ini hak kalian ya. Kebebasan berekspresi itu nggak bisa lepas dari yang namanya mencari, ya, kebebasan mencari, menerima, dan membagikan informasi tersebut. Ini haknya teman-teman ya yang perlu dipahami. Kemudian tujuan dari berekspresi di media digital itu apa aja sih gitu. Yang pertama tujuannya adalah menjaga relasi sosial ya, saling berbagi cerita, saling berempati, meningkatkan engagement di media sosial ya.
Kemudian yang kedua, mengaktualisasikan diri, karena ya mau nggak mau sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, kita kan memang butuh ya yang namanya validasi gitu. Kita butuh mengaktualisasikan diri kita butuh membranding diri kita untuk kepentingan reputasi, untuk kepentingan bisnis juga. Ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja selama dalam batas yang wajar ya. Kemudian yang terakhir, tujuan berekspresi apa? Untuk mencari hiburan. Karena kadang saya pun kalau misalkan lagi suntuk ya, kita juga scroll Instagram gitu, cari-cari akun-akun yang lucu-lucu kayak gitu, sehingga sampai akhirnya tenggelam. Nah, itu untuk hiburan. Tapi ada beberapa informasi nih yang dilarang ya. Setelah teman-teman bebas mengekspresikan diri kalian di media sosial, ingat ada beberapa informasi yang dilarang nih. Khususnya yang pertama, pornografi. Ya, kita tidak boleh mengekspos apapun tentang pornografi, khususnya pornografi anak, ya. Kemudian yang kedua, penyebar ujar kebencian. Karena saat ini masih ramai banget ya isu-isu yang digiring, kemudian digodok, seperti itu masih banyak banget. Kemudian yang ketiga adalah hasutan pada publik untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksudkan di sini bukan pembunuhan ke orang ya, tapi lebih ke pembunuhan karakter ya. Karena kan ada beberapa orang yang pengen speak up, tapi secara nggak langsung, secara nggak sadar dia sudah membunuh karakter orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah advokasi nasional yang berupa ras, agama yang memicu diskriminasi, kekerasan dan permusuhan. Itu kalau pokoknya kalau udah ada isu-isu tentang SARA, isu-isu tentang agama dan lain-lain, itu sangat sensitif ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya. Bebas berekspresi, namun tidak bablas. Ini yang harus selalu diingat. Supaya teman-teman tidak kebablasan, setidaknya teman-teman harus mempunyai namanya kompetensi budaya bermedia digital. Ya, budaya bermedia digital merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah literasi. Kemudian budaya bertutur digital juga merupakan budaya Pancasila. Jadi intinya kita harus menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Ya, kalau tadi mungkin Pak Eko sudah menyampaikan tentang aman bermedia digital, kemudian teman-teman juga harus melandaskan nilai-nilai Pancasila ya supaya kita lebih cakap bermedia digital. Jadi mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah panduan berkarakter dalam beraktivitas di ruang digital. Itu merupakan satu kunci ya teman-teman ya, kunci, ingat ya. Nah, kalau saat ini mungkin teman-teman masih hafal ya, hafal Pancasila, cuma sekedar dihafal aja kayak Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, saya mohon teman-teman mulai sekarang, ayo kita terapkan nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya apa aja? Yang pertama, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai utamanya adalah cinta kasih ya. Cinta kasih, saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital ya. Jadi jangan membuat orang lain harus sama ke kita, apalagi kalau udah membahas tentang agama, itu adalah isu-isu yang sangat sensitif sekali. Atau kalau mungkin saya kan muslim ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan kita berselancar di media digital pun juga ya udahlah, agamamu, agamamu, agamaku gitu, nggak perlu memaksakan orang lain harus ikut kepercayaan kita gitu. Kemudian sila yang kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan ya. Jadi memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital ya. Sebenarnya nggak harus di ruang digital aja, di ruang yang nyata pun juga harus sama ya, harus adil seperti itu. Nggak boleh kayak milih-milih gitu, ini si kaya, si miskin gitu. Semuanya sama ya, karena kita adil. Kemudian yang ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital ya. Jadi sebagai warga negara yang baik ya, jati diri bangsa Indonesia, setidaknya teman-teman harus mengutamakan kepentingan negara terlebih dahulu.
Jangan malah kayak ngolok-ngolok budayanya. Ya saya paham sih, negara kita ini memang banyak kurangnya gitu, tapi mau nggak mau kita lahir dan besar di sini gitu, kita harus tetap bangga ya, kita tugas kita gitu ya, tugas kita sebagai warga negara yang baik itu harus mengutamakan kepentingan negara gitu di atas kepentingan golongan di ruangan digital. Kemudian sila yang keempat adalah nilai utamanya demokratis. Ingat ya teman-teman, negara kita adalah negara yang sangat demokratis, kemudian kita bebas berpendapat ya. Tapi ingat ya, tidak bablas ya. Kemudian sila yang kelima, nilai utamanya adalah gotong royong nih. Jadi bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jangan membuat orang itu jadi insecure ya, jadi merasa kayak ada ancaman, terus nggak pede di ruang digital ya. Jadi kita memastikan keamanan di ruang digital itu tugasnya siapa sih? Ya tugas kita lah ya, sebagai warga negara yang baik, tugas kita semua gitu. Kemudian hak-hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk menggunakan, membuat dan menyebarluaskan media ya. Ada hak dan juga ada tanggung jawab. Ya, ingat, menjaga hak-hak atau reputasi orang lain itu adalah tugas kita bersama. Kemudian, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan moral publik adalah tugas bersama-sama, bukan tugas satu lembaga atau tugas orang gitu. Setidaknya kita harus bersama-sama gitu untuk suatu tujuan yang positif. Kesimpulannya adalah hal yang paling penting dan perlu disadari oleh manusia dalam budaya bertutur di ruang digital yang positif adalah menerapkan sikap cakap bersosialisasi dengan menggunakan nilai-nilai luhur Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus selalu menjadi top of mind di otak teman-teman gitu, supaya kita menjadi aman bermedia digital. Dunia digital adalah dunia kita yang sekarang ya. Mari kita mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi, tempat untuk anak-anak kita nanti bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir sebagai seorang warga yang bermartabat. Ya, kemudian saya beri satu contoh lagi, kalau misalkan teman-teman sedang memfollow akun-akun yang toksik gitu, apa yang bisa kalian lakukan? Saya pernah follow akun Instagramnya salah satu media yang dulu saya butuh banget informasinya bagus-bagus, tapi makin kesini kok makin kesana ya, jadi kesannya konten-kontennya itu kayak mengandung ujar kebencian, kemudian menggiring opini publik. Apa yang saya lakukan supaya saya tidak terlalu overthinking ya, karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, kita nggak bisa ngontrol banyak orang ya, kita cuma bisa menutup tangan kita dua, menutup telinga kita gitu ya. Yang dilakukan adalah yang pertama, blokir akun pembuat masalah. Kemudian report ya, report akun tersebut rame-rame, lama-lama nanti juga akan di-ban kok. Kemudian ini yang paling penting, berlomba-lombalah ya, memberikan unggahan yang positif dan menginspirasi. Kita kan juga pasti akan lebih bervalue ya kalau kita menyebarkan sesuatu yang positif. Memahami nilai-nilai Pancasila sebelum bertutur di internet adalah kunci menuju kedamaian jiwa. Nah, ini yang terakhir, last but not least, ya mungkin apabila teman-teman ingin mempelajari tentang budaya bermedia digital, silakan monggo diunduh ya modulnya di literasidigital.id. Atau apabila teman-teman ingin mendapatkan banyak informasi tentang digital literasi, bisa di-follow Instagramnya Siberkreasi ya, supaya tidak sesat ya. Dasar budaya Pancasila yang kuat. Jadi itu akan membuat teman-teman siap berselancar di ruang digital. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman di Kabupaten Trenggalek. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Kak Putih. Terima kasih. Terima kasih kembali Miss Citra atas pemaparannya seputaran budaya digital. Bagaimana cara kita harus bertutur kata ya. Sudah diberikan juga kira-kira landasannya apa, dasarnya apa gitu kan. Betul, agak tidak jauh-jauh nih dari yang namanya fondasi dari masyarakat Indonesia gitu ya. Ya,
Ingat Pancasila lah pokoknya Kak Putih ya. Betul, selalu berpegang Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Baik, terima kasih sekali lagi Miss Citra untuk pilar kedua ini seputaran budaya digital ya. Yang mau bertanya langsung bisa menuju ke kolom chat. Sudah di-share juga formatnya oleh admin, tinggal diisi saja ya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke pilar ketiga. Ini nyambung dari budaya, kita tahu etikanya. Saya panggilkan dulu, Bapak Edi, silakan. Ya, selamat siang. Terima kasih Kak Putih. Teman-teman yang ada di Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Teman-teman, hari ini seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi di awal, webinar tentang literasi digital ini membahas 4 pilar. Ya. Jadi yang pertama adalah kecakapan digital, keamanan digital, etika bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Ada 4. Nah, saya juga sampaikan rasa hormat saya pada pemateri sebelumnya, Kak Eko tadi, kemudian Kak Citra yang sudah membahas tentang keamanan digital dan budaya digital. Izinkan saya yang ketiga membahas tentang etis bermedia digital. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, saya punya singkatan tentang Trenggalek ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya atau hari ini ternyata jadi singkatan dari Trenggalek. Yang pertama Trenggalek. Jadi Treng yang pertama adalah Treng Dinas. Jadi kalau kita baca di KBPI online, Treng Dinas itu adalah lincah dan terampil. Terampil dalam hal keamanan bermedia digital. Trengga, Ga-nya yang kedua adalah bangga. Bangga terhadap budaya Indonesia yang barusan disampaikan oleh Kak Citra. Nah, saya akan ke yang ketiga, Trenggalek. Jadi bersikap intelek ya dalam hal berinteraksi di dunia digital. Baik, itu tadi yang merupakan intisari webinar kita kali ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Diwi Harjo. Sebagaimana yang saya pakai ini adalah seragam dari Relawan TIK, sebuah organisasi yang bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya lebih melek digital. Sama dengan Kak Citra barusan, saya juga dosen dan peneliti di bidang pembelajaran berbasis teknologi informasi. Narsum literasi digital tahun 2021 dan 2022. Ada beberapa entitas bisnis. Yang pertama adalah Pakarti, yaitu konsultan TI, terutama buat lingkungan pendidikan seperti sekolah dan lain sebagainya. Ada juga usaha di bidang penerbit, kemudian web developer, dan di bidang sosial sekolah gratis. Teman-teman yang berminat untuk kolaborasi dalam beberapa hal di atas, silahkan klik link yang ada di paling bawah itu. Jadi unet.id/edi. Baik, kita lanjutkan. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus etis? Ya, yang pertama, tadi disampaikan jumlah pengguna internet sekian ratus juta ya. Nah itu sangat banyak sekali ya. Mungkin teman-teman bisa, iya kan ada satu akun yang atau satu orang yang punya banyak device. Iya memang. Bahkan anak-anak SD pun sekarang diberi gadget karena 2 tahun kemarin mereka melakukan pembelajaran dari rumah. Ya. Tetapi pada intinya adalah sekian banyak akun itu pasti punya perbedaan culture. Ya.
kita berbeda dengan teman di daerah lain gitu ya, yang memiliki budaya yang berbeda. Bahkan karena platformnya digital itu tidak dibatasi oleh wilayah, maka bisa juga lintas negara. Ya, mungkin bagi kita biasa nanya orang yang baru kita kenal, udah berkeluarga belum? Tapi bagi teman-teman kita yang di luar wilayah negara kita, Eropa, Amerika, mungkin itu sesuatu yang tabu. Ya. Jadi maka harus ada standar baru yang harus kita sepakati bareng gitu ya tentang etika. Ya. Nah, untuk apa? Jadi tujuan baik kita adalah untuk berkolaborasi, saling bekerja sama untuk hal positif. Maka dengan sekian banyak latar belakang itu kita perlu etika digital. Nah, apa yang bisa kita bahas dalam waktu yang terbatas 20 menit ini? Idealnya kita akan sampai pada 7 kompetensi ya, tapi mungkin tidak seluruhnya dibahas secara tuntas, mungkin kita akan fokus di bagian tertentu ya. Jadi yang pertama, kita diharapkan bisa mengakses informasi sesuai netiquette di platform digital. Kita bisa mengseleksi dan menganalisis informasi ya. Kemudian memahami netiquette dalam rangka atau upaya membentengi diri kita dari tindakan negatif. Ada beberapa tindakan negatif di bagian akhir nanti, salah satunya adalah perundungan digital ya, perundungan di dunia maya. Kemudian yang perlu kita lebih perbanyak adalah memproduksi dan mendistribusikan informasi positif. Kemudian yang kelima adalah memverifikasi pesan. Ada sejumlah platform saat ini ya, salah satu contohnya yang dikelola oleh Kominfo itu adalah cek fakta ya. Ada juga bagi teman-teman UMKM kalau misalkan melakukan transaksi di luar marketplace ya, jadi misalkan mau bisnis to bisnis ya, antar entitas bisnis, itu bisa memverifikasi terlebih dulu rekening dari rekanan kita. Jadi teman-teman bisa cek rekening tanpa spasi .id ya. Nanti akan ada laporan dari pengguna yang lain kalau misalkan nomor rekening itu pernah melakukan kegiatan yang tidak baik ya. Oke, kemudian kita berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. Mungkin tidak semua ya, seperti yang disampaikan Kak Citra barusan, kita atau netizen kita dikenal beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu sebagai netizen yang tidak sopan se-Asia Tenggara. Bayangkan gitu ya. Nah, tetapi dengan masing-masing kita yang mengikuti webinar ini diharapkan bisa semakin banyak yang memahami netiquette. Kemudian berkolaborasi sehingga dalam suasana yang aman dan nyaman. Nah, ruang lingkup etika itu, jadi yang pertama adalah kita memiliki atau secara sadar memiliki tujuan. Kemudian kita juga harus punya rasa tanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Ya. Yang ketiga, kejujuran. Jadi kita kalau memang itu bukan karya kita, katakan itu adalah milik orang lain. Sehingga kita tidak mencuri hak dari orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban, kemanfaatan, kemudian kebaikan ya, kebajikan. Oke. Nah, kita akan fokus ke yang pertama adalah mengenai netiquette. Apa itu netiquette?
Jadi netiquette itu tata krama ketika kita berada atau menggunakan platform internet. Nah, yang perlu kita sadari teman-teman ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita memang hanya membaca karakter di situ, baik itu di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, atau di apapun. Itu kan hanya nama, ada foto, profil, dan lain. Tapi sebenarnya, atau kita harus meyakini bahwa di balik itu, di balik akun-akun yang hanya menampilkan karakter itu adalah ada manusia sesungguhnya yang pada dasarnya hampir sama dengan kita ya. Jadi dia punya perasaan yang harus perhatikan juga. Nah, teman-teman, saat ini sudah berlaku Undang-Undang ITE, di mana ada sejumlah poin yang memiliki konsekuensi hukum kalau misalkan kita melanggar. Jadi saya rangkum jadi 6 ya, itu yang dilarang lah. Yang pertama adalah melanggar susila. Yang kedua perjudian, dalam hal ini adalah perjudian online. Kemudian yang ketiga adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya, jadi sejumlah aktivis memang mengatakan ini sifatnya abu-abu. Jadi ada yang kadang bisa digunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Tetapi pada intinya kalau teman-teman tidak melakukan ini maka aman. Ya. Yang keempat adalah pemerasan atau pengancaman. Yang kelima adalah penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian. Dan yang keenam, penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Ya, sara itu adalah yang berkenaan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Nah, media sosial itu ada 2, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah one-to-one communication dan one-to-many atau many-to-one ya, kebalikannya communication. Jadi kalau one-to-one itu satu dengan satu ya, artinya kalau kita mengirim pesan email atau mengirim pesan pribadi menggunakan WhatsApp. Ya, ternyata fenomenanya sama yang dialami oleh Kak Citra tadi ya. Saat ini mahasiswa agak berbeda dengan sekian tahun yang lalu ya. Kalau dulu kita nelpon aja mikir-mikir sampai 27 kali ya, baru berani nelpon dosen kita ya. Saat ini bisa kapanpun ya. Saya pernah juga mengirim pesan, kemudian dijawab, jawabannya pendek, hanya huruf C sama P ya. Jadi maksudnya siapa gitu ya, tanda tanya gitu ya. Nah, interaksi yang kedua adalah one-to-many communication, di mana antar individu, baik orang atau kelompok, dan sebaliknya ya, seperti misalkan blog, komunitas, web, ya, dan lain-lain. Nah, itu pun masing-masing punya konsekuensi, terutama yang one-to-many ya. Nah, ada beberapa sekedar informasi ya, buat teman-teman, tidak saya tulis semua ya. Jadi sebagai acuan lah ketika melakukan interaksi di internet ya, atau di media sosial. Nah, ada beberapa ya, ada beberapa yang sesuai, ada yang tidak sesuai ya. Satu contoh misalkan kalau mau menyebarkan berita bohong itu tidak sesuai ya, menyampaikan atau menyebarkan ujaran kebencian itu juga tidak sesuai. Pornografi, penyemaran nama baik, penyebaran konten negatif dan lain sebagainya. Apalagi sampai penipuan ya, penipuan transaksi online tadi ya. Jadi tadi Kak Eko tadi menyampaikan terutama pada saat sebelum ada marketplace ya, itu dulu platformnya biasanya antara pembeli dengan
pembeli dengan langsung dengan penjual. Nah, hal seperti itu sangat rentan. Jadi bisa jadi pembeli itu sudah transfer, barang tidak dikirim. Atau sebaliknya, barang sudah dikirim, pembeli tidak transfer. Nah, saat ini sudah ada platform namanya media loka pasar atau marketplace yang di mana marketplace atau pengelola marketplace ini adalah pihak ketiga. Jadi ketika terjadi transaksi antara konsumen dengan penjual, maka ini harus di-handle oleh pengelola. Jadi setelah pembeli ini mentransfer, maka di-keep dulu, kemudian tidak langsung disampaikan ke penjual, kemudian ketika penjual sudah mengirim produk yang sesuai, artinya pembeli itu menyatakan bahwa barangnya sudah sesuai, maka baru dilakukan transfer. Jadi aman. Oke. Nah, ada lagi ya cyberbullying, kemudian perjudian online dan cybercrime. Ya. Nah, ini yang nggak boleh atau kita harus hindari teman-teman supaya tidak berurusan dengan aparat hukum ya. Nah, contoh ini teman-teman berkenaan dengan jejak digital, terutama teman-teman yang masih dalam masa sekolah dan kuliah ya. Jadi hindari melakukan hal-hal yang kira-kira negatif. Ya, ini satu kasus di mana ada seorang remaja sudah apply untuk magang di NASA Amerika Serikat, tetapi kemudian banyak warganet ya teman-temannya yang men-screenshot ujaran-ujaran sebelumnya yang bersifat kasar ya di Twitter ya. Jadi teman-teman yang merasa tersakiti atau siapapun mengirim kemudian dengan tagar NASA sehingga NASA bisa melihat laporan dari masyarakat itu pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan aplikasi dari siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Jadi tadi disampaikan juga bahwa ketika kita sudah posting apapun ya, apalagi data pribadi ya atau hal-hal lain yang sensitif ya, itu sudah langsung di backup oleh sistem. Banyak sekali seperti disampaikan oleh Kak Eko tadi, ada banyak storage untuk backup ya, yang itu bisa dipanggil kembali ya dengan teknik-teknik tertentu. Nah, hati-hati. Meskipun teman-teman sudah posting langsung dihapus. Itu sudah sempat disimpan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, jadi ini akronimnya apa? Stop ya, STOP. Di mana yang pertama adalah kita harus cek alamat situs ya kalau kita terima. Jadi seringkali baik itu menggunakan pesan pribadi atau pesan di grup ya, WhatsApp, sering kita diminta atau ada informasi tentang rekrutmen pegawai, kemudian ada ulang tahun dari BUMN, misalkan Pertamina, PLN, atau bank apapun gitu yang memberikan bonus gitu ya. Nah, kita bisa cek ya berita itu teman-teman. Jadi dicek fakta. Kemudian secara visual biasanya hal-hal seperti itu diwarnai dengan satu contoh hurufnya kapital semua. Jadi seperti berteriak gitu ya. Nah, itu biasanya disertai dengan bahasa yang menarik supaya kita mengklik link itu. Hati-hati ya. Nah, secara visual kita bisa lihat logo, simbolnya ya, icon, judul ya, dan kaidah penulisan berita. Ada nggak penulisnya? Ada nggak narasumbernya? Ya, seringkali mungkin itu adalah dikutip dari media yang resmi, tetapi konteksnya berbeda. Satu contoh misalkan
terjadi bencana alam, entah itu gunung meletus, tsunami ya, itu sebenarnya kejadian yang lalu ya, tetapi disampaikan lagi di tahun sekarang. Mungkin bertepatan bulan setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek ada banyak warganet yang sudah menjadi korban ya. Jadi bukan hanya membuat konten ya, tetapi juga ketika menyebarkan kita bisa terkena UU ITE ya. Ada istrinya, ada polisi, kemudian ada istrinya tentara, ada juga mahasiswa yang sudah berurusan dengan pihak hukum. Ya, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah diskusikan ya. Ini kira-kira benar enggak? Kalau banyak pihak yang kompeten sudah menyatakan oke, sepertinya gitu ya, barulah kita masuk tahapan ketiga, observe atau amati ya, dengan beberapa situs yang memang menyediakan layanan. Jadi yang pertama adalah cekfakta.com, kemudian ada juga banyak media massa ya, masing-masing media itu punya cek fakta. Jadi Kompas, SCTV, Tempo, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Kemudian yang terakhir adalah P-nya yang terakhir, mencegah agar tidak mudah terpicu oleh info yang provokatif. Kenapa? Karena kalau itu kita sebarkan, bisa jadi kita nggak terprovokasi, tapi orang yang kita kirimi yang terprovokasi, ya, sehingga menimbulkan perkelahian atau kerusuhan, gitu ya. Oke. Nah, jadi lebih bijak ketika melakukan kegiatan sosial media. Jadi hindari kalau kita lagi dikuasai emosi, jangan langsung membalas ya. Kemudian kita pilih minat yang sesuai ya. Kalau teman-teman punya minat di bidang filateli, misalkan ya, atau apapun, bisa bergabung dengan penghobi yang sama ya. Kemudian lebih selektif. Jadi sebelum kita sharing ya atau berbagi, kita harus saring atau kita seleksi. Kemudian jaga privasi ya. Jaga privasi itu baik milik kita maupun milik orang lain. Jadi teman-teman kalau misalkan menemukan KTP atau identitas pribadi orang lain yang terjatuh gitu ya, misalkan dalam dompet atau dalam tas, jangan langsung difoto kemudian di-share di grup. Kenapa? Karena di situ ada nomor induk kependudukan. Ya, kalau itu bisa ditelusuri ya oleh pelaku kriminal, maka kita bisa seperti menjerumuskan pemiliknya itu menjadi korban. Ya, mereka bisa atau foto itu bisa digunakan untuk pinjaman online misalkan. Nah, yang terakhir ya sebelum berbagi, kemudian yang terakhir adalah pahami untuk sebatas hiburan. Nah, ada 4 hal yang atau 4 tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama analisis, yang kedua verifikasi, hampir sama dengan yang barusan. Kemudian kalau itu negatif, sudah yakin negatif, jangan disebarkan. Nah, kalau bisa teman-teman diharapkan memproduksi yang positif supaya ada counternya. Ya, saya seringkali misalkan ketika di sebuah grup itu dikatakan banyak informasi yang negatif, maka saya sampaikan silakan upgrade pengetahuan di bidang literasi digital dengan mengikuti webinar ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perundungan di dunia maya, bisa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang. Kemudian sasarannya atau korbannya biasanya lah yang lemah secara fisik atau mental ya. Satu contoh, beberapa bulan yang lalu itu ada seorang anak yang dibully oleh teman-temannya, kemudian direkam videonya, kemudian disebar sampai akhirnya depresi dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi pikirkan dulu sebelum melakukan hal itu, meskipun maksudnya main-main ya. Kemudian contoh yang lain adalah ini,
Jadi kalau kita menyebarkan informasi Pak Edi. atau data personal, Ya, Pak Edi, mohon maaf mau mengingatkan waktunya sudah 20 menit ya. Oke, satu lagi Mbak ya. Jadi membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian mengintip atau memata-matai seseorang, dan membalas dendam dengan menyebarkan foto dan video. Satu contoh misalkan pernah pacaran, kemudian putus, balas dendam ke mantan dengan menyebar foto-foto atau video vulgar, itu bisa terkena sanksi UU ITE. Oke, sampai juga ke kesimpulan, teman-teman, internet ini adalah anugerah. Jangan sampai anugerah ini menjadi bencana. Jadi kita harus beretika ya dan bersikap secara bijak. Mari kita rayakan teknologi ini, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Yang terakhir, teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi, ini merupakan sari dari electronic book atau buku digital yang tersedia di literasidigital.id. Jadi teman-teman bisa baca, ada ratusan halaman ya. Kemudian kalau teman-teman mau lebih dalam, bisa mengikuti atau follow akun Instagram dari Siberkreasi. Terima kasih banyak, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi atas pemaparannya untuk juara ketiga kali ini. Ya, setelah sesi diskusi, sekarang kita menuju ke sesi tanya jawab. Dan untuk hari ini akan ada 2 pertanyaan yang saya bacakan. Kita menuju ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Dari Kak Kimberly buat Pak Eko, izin bertanya Pak, bagaimana cara kita menghindari atau membedakan link asli dengan link phishing ya, karena seringkali banyak anak-anak bahkan orang tua menyebarkan link lewat WA group tapi ternyata link tersebut merupakan link phishing. Terima kasih. Oke. Boleh dibantu dijawab ya Pak Eko? Baik, terima kasih buat pertanyaannya nih. Nah, ini memang sering ditanyakan ya gitu. Jadi untuk link phishing itu sebenarnya mudah aja, jadi mungkin bisa dilihat misalnya pakai HTTP atau yang bagus kan sebenarnya yang bonafit HTTPS ya. Tetapi meskipun demikian ada juga yang link phishing-nya HTTPS gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan domainnya, misalnya facebook.com. Nah, itu banyak yang memasukkan misalnya Facebook O-nya jadi 0 gitu ya. Jadi sangat mirip gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai atau domainnya sudah beda ya, domainnya misalnya klikbca.ru misalnya .us kan harusnya .co.id gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu tuh sudah harus diwaspadai. Nah, lalu kemudian linknya panjang misalnya. Nah, linknya panjang itu juga harus diwaspadai. Tapi sebenarnya yang paling mudah dilihat itu adalah domainnya tadi. Nah, tapi jangan lupa ada namanya yang bisa diperpendek ya. Jadi zaman sekarang ini kan ada yang susah nih hafalnya gitu ya. Lalu dikasih tanda dikamuflase gitu dengan memperpendek link. Jadi kalau di Indonesia pakai s.id atau kalau internasional itu kan bit.ly ya gitu ya. Nah, itu harus diwaspadai sekali. Makanya tadi saya sampaikan kita lebih baik pasang juga pelapis, jadi antivirusnya dipasang. Jadi kalau misalnya bit.ly kan kita nggak tahu ya, kelihatannya misalnya bit.ly misalnya beasiswa sekolah. Nah, nanti orang tua murid kan tertarik, oh iya beasiswa sekolah ya, saya mau klik gitu kan. Ternyata itu adalah link phishing tadi ya. Nah, kalau kita punya antivirus kan ya tadi kita mungkin salah ya, kita klik gitu ya, tapi di antivirus ketahan gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke Mbak Putih, silahkan. Oke, jadi memang harus sering-sering mengupdate juga namanya antivirus ya Pak ya, jadi kita bisa terhindar gitu. Kalau nggak sengaja amit-amit ngeklik, jadi nanti bisa langsung terhalang gitu sama antivirusnya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Dan Baik, sekarang kita sama-sama. akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Dari Karizal buat Miss Citra, apa stereotip anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi dan berpendapat dibatasi atau didiskriminasi?
Dan mengapa stereotip dapat terjadi? Oke, yang membuat kebebasan berekspresi dibatasi. Boleh, Miss Citra dibantu dijawab ya. Oke, terima kasih. Oke, jawabannya kenapa stereotipnya anak-anak muda saat ini dengan kebebasan berekspresi itu dibatasi ya. Ingat ya, stereotip itu kan semacam labeling ya pada apa yang diyakini benar ya. Jadi mungkin anak muda apa-apa harus dibatasi. Padahal tidak sebenarnya ya. Kita sangat membebaskan siapapun untuk berkarya, berkreasi, tapi ingat tetap harus berlandaskan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Nggak ada ceritanya stereotip anak-anak muda dibatasi. Kalau teman-teman lihat sekarang realitanya, kita bebas berpendapat, bebas bikin karya. Tapi dengan adanya kebebasan itu justru malah makin ke sini makin ke sana gitu, kebablasan ya. Jadi udah nggak ada stereotip itu tuh sebenarnya udah nggak ada ya. Jadi teman-teman di sini semuanya bebas berpendapat, bebas mengekspresikan diri kalian, tapi pesan dari saya selalu ingat atau selalu pahami nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebelum kalian berselancar di dunia maya. Jadi itu aja Kak Putih. Terima kasih. Semoga membantu jawabannya. Oke, terima kasih Miss Citra. Jadi sekali lagi kita berbalik kepada yang namanya Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Bebas boleh tapi tetap berdasar begitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Miss Citra atas bantuan jawabannya. Itu dia pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Semoga bisa memberikan pencerahan juga dan mewakili kebanyakan pertanyaan untuk hari ini ya di webinar kita di Kabupaten Trenggalek. Oke, sebelumnya saya ingin memberikan dulu, ini ada catatan singkat saja dari diskusi kita untuk pagi hari ini. Dari pilar pertama dengan kompetensi keamanan digital, ya, bagaimana kita bisa mengamankan perangkat digital, mengamankan identitas digital, terus waspada penipuan, ya, paham jejak digital, dan juga paham keamanan digital bagi anak. Tips amannya, kita harus mengaktifkan 2FA dan waspada tautan tak dikenal. Jangan respon panggilan-panggilan tidak dikenal, terus hati-hati belanja online, install aplikasi yang resmi saja. Jangan lupa juga kita menggunakan antivirus dan pastikan orang-orang di sekitar kita juga paham gitu ya akan keamanan digital. Dan tadi sudah diberikan juga kriteria password yang kuat. Jangan lupa kita juga harus berpikir kritis di dunia digital. Untuk budaya digital, adanya tantangan budaya, dan kita harus tahu dulu nih apa tujuan ekspresi kita berekspresi di media sosial untuk pastinya membuat relasi, ya, relasi sosial, aktualisasi diri, dan juga untuk hiburan. Ketahui apa saja informasi yang dilarang, dan kita juga harus memahami apa itu hak-hak digital. Terapkan sikap cakap digital dengan berdasarkan Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika. Untuk etika digital ada latar belakang kenapa kita harus etis bermedia digital, ada pula kompetensinya ya, dan kita tahu ruang lingkup etika itu dari mulai kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan juga kebajikan. Dan kita harus memahami apa itu netiquette, ya, terus jangan lupa terapkan stop, see, talk, observe, dan prevent. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan jejak digital ya agar kita bisa mengedepankan etika di dunia maya begitu. Itu saja catatan dari saya. Yang pasti jangan lupa untuk para peserta menyelesaikan dulu link survei karena itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak berfoto bersama terlebih dahulu untuk para peserta. Boleh dinyalakan kameranya ya. Kita berfoto bersama sebanyak 2 gaya. Ya, gaya pertama, literasi digital, lambang literasi. Saya hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Gaya selanjutnya bebas aja, boleh dibuka kameranya para peserta. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan tidak lupa, sekarang juga saya ingin memberikan informasi seputaran pemenang door prize kita ya. Ada 10 orang yang beruntung, masing-masing mendapatkan Rp50.000. Selamat untuk para peserta yang terpilih, bisa dilihat nama-namanya di layar Zoom masing-masing. Ini berupa saldo OVO ataupun GoPay ya. Jangan lupa juga untuk para peserta di follow akun sosial media dari Siberkreasi ya. Ada YouTube dan juga pastinya ada Instagram begitu. Nggak terasa udah hampir 2 jam kita membahas pilar-pilar tentang kompetensi literasi digital. Terima kasih untuk para audiens hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa.
Kak Ella untuk JBI kita dan juga para admin yang bertugas ya. Semoga pemaparan hari ini bisa memberikan pencerahan di tengah perkembangan teknologi yang secara global. Akhir kata, saya Putri Nika Sasti, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Pikirlah dulu kawan sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak, jemarimu berdansa. Kawan, jangan kau salah berpikir.